Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ada Antam lebih ke arah spekulatif buy 2.770 resisten hingga ke 3.100. Kemudian Dewa trading buy 298 hingga ke 380, AADI juga trading buy 8.100 hingga ke 10.100, Adaro Mineral trading buy 1475 resisten hingga ke 1830, Antam, Dewa, AADI dan ADMR, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita lanjutkan kembali Pak untuk saham pilihan yang Anda rekomendasikan dari barang baku, kemudian juga ada dari energi. Apakah memang kondisi dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah setelah ditilik lebih dalam lagi, ternyata tidak besar dampak negatifnya kepada emiten tersebut? Anda katakan tadi salah satu kebijakan hanya memonitor saja, Pak Audi. Apakah ini juga menjadi pertimbangan untuk Anda dengan terhadap 4 saham pilihan ini? Iya, iya, baik. Terima kasih Pak David. Ya betul, salah satunya memang yang menjadi kekhawatiran pasar pada saat beberapa terakhir waktu ini, ya salah satunya memang beberapa kebijakan dari pemerintah sendiri itu sendiri. Bukan hanya dari sisi DSI-nya yang merupakan satu pintu ekspor, tetapi juga memang kemarin sempat ada spekulasi pasar yang dimana menyatakan bahwa bahkan sudah ada skema perhitungannya begitu ya, yang sudah menyebar juga di kalangan analis terkait dengan growth split. Nah, itu memang menjadi concern kami juga, tetapi memang setelah diklarifikasi tidak ada skema tersebut. Ya mungkin ini juga akhirnya kembali lagi memberikan konfirmasi begitu ya kepada pasar, karena memang yang dibutuhkan investor saat ini adalah di tengah dinamika gejolak global dan juga ekonomi global juga begitu. Yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan yang lebih prudent dan lebih jelas begitu, Baik. lebih clear message-nya. Dan akhirnya ketika dengan sudah adanya konfirmasi seperti ini, dan ya semoga begitu ya, kekhawatiran kami juga terkait dengan skema ekspor dari Danantara ini juga fase direct trading di 2027 ini masih menjadi kekhawatiran begitu. Tapi so Oke. kita coba balik lagi dulu di sini, dan ini yang menjadi respon cukup positif. Baik, langsung saja kita ke Antam, Pak. Baik. Anda rekomendasikan Antam adalah Mhm. spekulatif buy. Pertimbangannya Mhm. seperti apa? Baik, baik, terima kasih Pak David. Ya, untuk Antam sebenarnya saat ini masih bergerak dalam range demand ya. So memang kami masih merekomendasikannya adalah lebih spekulatif. Saat ini sizingnya ini mungkin boleh coba di start dengan ya di bawah 50%, karena memang masih bergerak konsolidasi, belum ada konfirmasi. So 70 begitu Pak David. Baik, buy and breakout tidak Pak di 2940? Ya, boleh, tetapi memang Mhm. kalau kita lihat saat ini harganya masih cukup jauh begitu ya. Iya, Tetapi kalau untuk koleksi atau mulai akumulasi dengan sizing yang lebih kecil dulu, itu it's okay. Dengan averaging up ketika nanti dia sudah mulai breakout kayak gitu ya. Itu menjadi salah satu atau alternatif strategi berikutnya yang mhm. bisa dijalankan oleh sobat investor. Baik, kapan akan menyentuh ke level 3.000-an kembali, Pak? Resisten berapa yang harus ditembus oleh Antam? Ya, baik. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan, ya resisten pertamanya itu adalah ketika dia sudah mulai menyerahkan at least sampai dengan di 3.000 terlebih dahulu. Begitu. Karena kalau untuk dalam jangka pendek itu adalah di 2.940, itu Oke. yang harus dilewati terlebih dahulu ketika mengapa 2.940? Karena kalau Mhm. kita lihat dari catatan, Antam ini sejak awal Juni Iya, itu belum pernah berhasil breakout 2940, 2950. So, oke. makanya kenapa kami cukup meyakini begitu ya, ketika Antam ini sudah breakout 2940, 2950, maka artinya dia sudah mulai push dengan volume yang cukup besar, dan ini cukup menarik nanti ke depannya Baik. gitu. Intraday hari ini baru di 2910, Pak. Kemudian Iya. terbatas ke 2850. Dari Antam kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada AADI. Anda rekomendasikan trading buy, Pak? Iya, baik. Untuk ADI sebenarnya dari sisi tren saat ini sudah mulai cukup membaik. Hari ini naik
tren cukup baik karena dia sudah mulai melewati MA10-nya itu di Mhm. 8.000 persis seperti penutupan hari sebelumnya, dan akhirnya hari ini ya surprisingly dengan volume yang cukup meningkat juga, so makanya kenapa kami masih cukup pede dengan pergerakan dari ADI itu sendiri. Targetnya itu adalah di 10.100 resisten pertama, lalu resisten keduanya itu adalah sampai dengan setidaknya di 10.725. Jadi memang cukup panjang. Karena kalau kita lihat dari AD ini, average true range-nya, kalau dari sisi technical indikatornya cukup lebar. Jadi artinya dalam satu hari ini kenaikannya cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat dari ATR-nya di atas 5%. Jadi satu hari bisa naik 5%, bisa turun 5%. So, target 10.700 bukan hal yang mustahil untuk dalam jangka pendek, begitu ya. Mhm. Baik, dari sisi fundamental Pak, dividen mungkin? Ya, salah satu memang yang kemarin membuat AD ini juga cukup signifikan itu adalah salah satunya dari dividen, di mana Mhm. kemarin 463 per shares begitu ya, rupiah Iya, per lembar saham ini memang sudah price in begitu Pak David, saat ini sudah oke. waktunya bounce back. So itu sebenarnya sudah terrefleksikan Mhm. di mana pada saat itu kalau saya tidak salah di tanggal 5 Juni ya ex Iya, date-nya. Jadi memang ini sudah terelaborate. Jadi saat ini memang sudah mulai kembali lagi dengan sentimen-sentimen ya salah satunya dari sisi kebijakan pemerintah dan juga baik. harga komoditas itu sendiri. Begitu Pak Devi. Oke, terakhir Pak, Ya. ADMR Pak, trading buy juga 1475 hingga ke 1830. Ya, baik. Untuk ADMR sebenarnya secara positioning sedang membentuk wave swing begitu ya, dengan memang menjadi catatan untuk trading buy saat ini bisa digunakan di level 1575 sampai dengan di 1600. Itu memang masih Mhm. menjadi area untuk trading buy dari ADMR. Tetapi Ya. memang lebih confirm itu ketika nanti ADMR ini sudah mulai bergerak di atas 1660. Mhm. Begitu ya, dengan memang level resistennya kami bisa tembak langsung di level 1830. Jadi Oke. cukup jauh begitu ya, dan ini bisa menjadi momentum yang cukup baik karena kalau kita lihat dari sisi volume transaksi Mhm. hari ini juga sudah kembali lagi meningkat, so memang sudah mulai sedikit kembali lagi menarik, tetapi memang yang menjadi catatan adalah support yang mesti dijaga untuk ADMR itu sendiri itu adalah di level 1475, Baik. 1475, begitu Pak Devi. Oke, terakhir Pak, ketinggalan tadi untuk Dewa Pak, melesat 12% hari ini 330. Untuk Dewa, Anda rekomendasikan juga untuk trading buy. Iya, Dewa ini sangat menarik. Saat ini hari ini sudah terkonfirmasi golden cross dari moving average convergence divergence atau MACD begitu. Dengan saat ini juga sudah mulai spike volumenya, sudah Iya. mulai bergerak di atas MA10. Ya mungkin kalau dari kita sisi analis teknikal ini all confirm Mhm. begitu ya. Dengan ya kita coba ikuti riding the wave. Target kami adalah yang berikutnya 380, Mhm. resisten berikutnya adalah di 420. Baik. Jadi ini cukup bertahap, dan untuk level support yang mesti dijaga itu adalah di level 298. Begitu. Penutupan di 330, melesat hari ini di 12% seiring juga dengan penguatan saham-saham dari grup yang sama. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan di sesi kedua hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali, dan kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini mampu ditutup bertahan di atas level 6 ribuan meskipun secara intraday laju penguatannya lebih ke arah terpangkas. Ditutup di level 6.007.656, menguat di 2,07%. Intraday hari ini sempat ke 6.074.072, dibuka di 5.960 dan level terendah di 5.952. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 menguat di 1,44%, Jakarta Islamic Index di 3,41%, LQ45 menguat di 1,81%. Rotasi pergerakan sektoral, barang baku hari ini memimpin penguatan di 4,85%, energi juga menguat di 4,66%, teknologi menguat di 0,86%, dan kesehatan melemah di 0,58%. Top gainers pemirsa, dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. TPIA transaksinya di atas 2 triliun, di SSA Bumi dan juga Aman hari ini kompak
mengalami penguatan signifikan dan masuk ke dalam deretan top gainers. Terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada LCKM, ISAT, TCPI dan juga Unilever. Ya, saya akan coba update untuk Unilever, pemirsa. Tampaknya harganya ada miss mungkin ini. Ya, penutupan hari ini di 1.665, menguat di 1,83%. Ya, kami klarifikasi kembali, Unilever tidak masuk ke dalam deretan top loser dari sisi harga dan juga dari sisi nilai penguatan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Audi, kita lanjutkan, waktu kita cukup terbatas, Pak. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Jason Yohan dari Jakarta, UVCR, Pak. Buy on average di 160, pekan depan apakah bisa mencapai ke 200? Hari ini ditutup melemah di 175. Ya, baik. Untuk UVCR masih cukup solid. Saya coba kecilkan time frame ke 15 menit itu masih sangat bagus untuk saat ini. Koreksinya kami bisa sebut sebagai koreksi sehat. So, dengan average 160 masih boleh di hold dulu. Dengan resisten jika memang terjadi technical rebound, targetnya bertahap. Boleh diperhatikan resisten pertamanya di 199 dan resisten keduanya adalah di 220. Tetapi memang yang akan menjadi catatan, jika ternyata UVCR ini kembali gagal dan justru malah berbalik arah melanjutkan pelemahan, level batasan bawahnya itu adalah di level 165. Ini yang harus menjadi catatan UVCR itu sendiri. Selanjutnya menanyakan PTRO, Pak. Saham-saham dari grup Prayogo Pangestu nyangkutnya cukup tinggi, Pak, di 4.700. Penutupan hari ini masih di 4.100. Ada Bapak Tom Delon dari Qatar yang menyaksikan live streaming kita. Ya, baik. Wah, ini cukup tough begitu ya. Dan kalau kita lihat memang secara pattern ini kemungkinan akan membentuk swing. So, untuk saat ini harga 4180, 4200 akan menjadi titik konfirmasi. Apakah bisa kembali melanjutkan? Dan kalau kita lihat dari pergerakan, volume transaksi juga cukup besar ketika harganya turun. So, ini boleh di-keep terlebih dahulu. Atau kalau lebih konfirmasi adalah untuk average up atau untuk menambah itu ketika harganya sudah mulai bergerak setidaknya di atas level 5000. Begitu ya. Atau kalau sekarang boleh averaging, tetapi memang ketika sudah sampai dengan 5.000 dan dia sudah breakout, resisten berikutnya adalah sampai dengan setidaknya itu di 5.950. Baik. Bapak Dedi dari Padang, Sumatera Barat menanyakan Kija, Pak. Ambil posisi di 115, penutupan hari ini di 116 support dan target terdekat untuk Kija. Kayaknya masih sangat menarik sekali sideways, momentumnya pas, ambil di 115 good. Konfirmasinya adalah memang ketika sudah harga bergerak di 120. So ketika dia sudah breakout boleh tambah lagi dengan targetnya bertahap. Resisten pertama 132, resisten keduanya adalah 143. Dan untuk support yang mesti dijaga oleh Kija ini adalah di level 109 sampai dengan di 106. Kalau dia turun ke bawah itu maka artinya confirm melanjutkan trend bearish. Baik. Selanjutnya menanyakan saham Cepin, Pak, 3.300. Pertanyaan datang dari Bapak Pendi dari Jakarta. Arahnya untuk 1 minggu ke depan. Tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum. Ya, Cepin masih fase konsolidasi sebenarnya. Kalau sudah ada posisi, saya kira bijak untuk coba hold terlebih dahulu jika memang masih manajemen resikonya begitu ya. Dengan catatan harga saat ini sudah mulai stabil dengan target kita adalah breakout terlebih dahulu. 3.400 harus lewat dulu Cepin minggu depan. Dengan target resisten pertamanya adalah setidaknya 3.700 dan next resistennya itu adalah 3.920. Tetapi hati-hati, sekali lagi hati-hati untuk Cepin karena masih sideways di 3.140, maka 3.100 menjadi tatanan support yang terakhir. Ketika dia breakdown, maka ini bisa di stop terlebih dahulu, bearish trend masih berlanjut. Baik, selanjutnya ada Bapak Bismarck P. Sihotang, Pak, tidak menyebutkan lokasi. Inet, Pak, nyangkutnya cukup jauh di 300, masih bisa di hold tidak? Penutupan hari ini di 199. Oke, ya baik, terima kasih. Pasca dividen, Inet sebenarnya sudah mulai bounce back good, begitu ya, artinya cukup baik.
dan untuk saat ini memang masih bergerak sideways datar. Kami mengonfirmasi ketika ini sudah bergerak di atas 200, satu tik lagi gitu ya. Sudah mulai bergerak ya, so far mudah-mudahan sih di minggu depan sudah mulai bergerak di atas 200, maka targetnya akan terbuka bertahap. Itu adalah di 232, next resistennya adalah 284. Memang masih cukup jauh ke Iya, 300, tetapi jika trennya ini membaik, maka resisten-resisten tersebut yang menjadi tanjakan berikutnya. baik. Bapak Purnomo DSSA, tadi pun juga sempat kita ulas Ya. Pak, kita pre-memory. Selanjutnya menanyakan saham Goto Pak, pertanyaan datang dari Susan Santoso dari Kanigoro, Kediri. Minta saran Goto, saya punya di 58, kapan ya kira-kira bisa bergerak lagi? Oke, kalau pertanyaannya kapan ya kami tidak bisa mengkonfirmasi begitu ya. Iya. Tetapi karena memang trennya pun trendless, harga 50 Mhm. semua indikatornya datar. So ya sebenarnya kalau berdasarkan jangka yang lebih panjang, Iya. menurut catatan adalah ketika harga sudah mulai bergerak di atas 52, 53, ini sudah Mhm. menjadi melewati tren jangka menengahnya. So jangka menengahnya Iya. semakin ketarik ke bawah terus. Saat ini di level 52, 53. Nah, kalau pertanyaannya kapan ya kita coba perhatikan lagi di minggu depan. Baik. Kemudian menanyakan saham Bumi, Pak. Bapak Joni dari Jakarta. Baru ingin buy untuk Bumi. Iya, untuk bumi saya kira masih cukup menarik. Saat ini sudah mulai bergerak di atas EMA 10-nya. Saat ini di Mhm. 148 sudah break. Volume transaksi hari ini juga spike. Iya. Kalau mau ambil posisi saat ini di 158 sampai dengan 160 itu masih sangat baik. Iya. Dan untuk resisten yang pertama itu adalah di 186, Mhm. resisten keduanya 208, Iya. dan untuk level support yang mesti dijaga adalah di 143. Baik. NCKL, Pak, selanjutnya pertanyaan Mhm. datang. Saya akan coba cek kembali ini untuk NCKL. NCKL di 912 katanya, Pak. Boleh tambah muatan tidak? Atau masih Mhm. bisa di hold kalau di Mhm. posisi 912? Bapak Robertus. Ya, baik. Terima kasih. Untuk saat ini sudah terkonfirmasi hari ini volumenya spike, naik Mhm. 13%, RSI juga naik, Ether jadi golden cross, semua positif. Tetapi memang kalau untuk mau tambah, di sini ada pattern double bottom. Itu neckline-nya adalah di 910 sampai dengan 920. Mhm. Kalau mau tambah sekarang bisa, tetapi kalau lebih konfirmasi adalah ketika sudah bergerak di atas Mhm. 920, itu Mhm. boleh averaging up. Targetnya yang pertama adalah di 1070, resisten yang kedua adalah 1230. Ya. Tapi hati-hati, jika ternyata NCKL ini malah turun kembali lagi ke bawah 830. Baik, NCKL 900 dolar dari Bapak Robertus. Waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan minggu depan. Pak Audi, terima kasih juga sudah bergabung. Pak, sehat selalu Pak Audi. Ya, terima kasih Pak David. Baik, terima kasih ada Bapak Octavianus Audi, Vice President PT Kiwum Sekuritas Indonesia.